Oke, sedulur penggemar mistis, kita tadi lakukan mediumisasi pertama ya. Namun informasi belum bisa secara rinci kita dapatkan dari tempat ini ya. Oke, di sini ada mediator lagi ya. Akan kita hadirkan lagi gaib yang ada di tempat ini. Oke Kang, langsung aja. Kang Parmin. Mediator berikutnya. Merasuki tubuh mediator kita. Assalamualaikum. Oke, sedulur, ini ada sosok yang sepertinya sangat tua ya, seperti kakek ya. Coba kita tanya-tanyakan. Dengan siapa ini, Mbah? Bisa diberitakan? Yang di tempat ini? Iya. Punya nama, Mbah? Ini. Namanya siapa? Boleh diberitakan? Mbah Bayu Seno. Oke, sedulur. Ini sosok yang sangat tua ya, sangat sepuh. Dia menamakan dirinya sebagai Mbah Bayu Seno ya. Sudah lama di sini, Mbah? Iya. Anda di sini memang dulunya di sini atau Anda datang di tempat ini? Atau begini, sebelum ada keramat ini, petilasan ini, Anda memang sudah ada di sini? Atau sudah ada keramat ini Anda baru datang? Gimana informasinya? Artinya sebelum ada keramat ini Anda sudah ada di sini? Apa gimana? Memang sudah ada keramat ini Anda datang? Iya. Gimana? Oh ya, jadi sedulur dia memberitakan dia ini sosok yang dulunya artinya berbarengan dengan adanya peradaban di tempat ini ya. Ini saya mau tanya, benarkah informasi dari warga bahwa tempat ini adalah sebuah keramat ataupun tempat dikuburkannya para leluhur ataupun puyang-puyang yang ada di khusus tempat ini? Oh, banyak di sini ya yang dimakamkan ya, dikuburkan banyak. Oh, ada kaitannya nggak dengan Minak Simolasem, puyang yang ada di tempat ini? Minak Simolasem, dia kabarnya puyang ya atau leluhur di tempat ini. Ada kaitannya ini? Kalau informasinya seperti masih ada garisnya, hulu balang atau apa dulunya, posisinya di seberang kali dimakamkan beliau. Anda belum bisa menjelaskan? Oh, cuman ini aja ya, kerabatnya ya. Oke sedulur, ini sosok gaib memberitakan keterkaitannya dengan Minak Simolasem ini sebagai kaum kerabatnya terdahulu ya. Bila ada pesan nggak untuk kami sebagai warga di
sini apa yang ingin disampaikan ya kan, sebagai anak cucu, apa yang bisa disampaikan berkaitan tentang tempat sejarah ini ya, gimana? Terus apa lagi? Dilestarikan. Kemudian yang meminta-minta di sini itu gimana? Ada yang minta kekayaan, kedudukan, jabatan, itu gimana? Apa Anda yang mengabulkannya, memberikannya? Bukan ya? Bukan ya? Itu Anda setuju tidak? Mereka minta-minta seperti itu? Hah? Nggak setuju. Oke sedulur, jadi makhluk ini berpesan pada kita semua ya, sebagai anak cucu keturunannya, bahwa kita disuruh menjaga tempat ini, yang pastinya kebersihannya, tata krama, adab di tempat ini, kemudian melestarikannya untuk generasi berikutnya. Dan untuk meminta-minta atau memuja tempat ini sangat dilarang keras ya. Jadi makhluk gaib ini pun dia tidak menginginkan kita manusia yang sempurna ini meminta-minta kepada mereka. Oke, terima kasih informasinya ya. Sekarang Anda silahkan kembali ke alam Anda. Oke sedulur penggemar mistis ya. Jadi pada penelusuran kali ini bisa kita ambil benang merahnya ya. Jadi tempat ini bisa juga disebut sebagai dikumpulkannya dulunya adalah makam leluhur, makam puyang yang ada di tempat ini, khususnya di Kota Bumi, Lampung Utara. Jadi banyak sekali ya tempat ini tersusun makam-makam orang-orang terdahulu. Tadi sempat ada residual energi, artinya lakukan seperti meraga sukma, mengupas balik sejarah terdahulu, dan terbayang memang benar di sini terkumpul makam-makam orang-orang terdahulu. Jadi nanti akan kita posisikannya di mana. Kemudian tadi ada pesan dari gaib untuk membersihkan tempat ini ya, menjaga tempat ini. Insya Allah nanti akan kita lakukan hal tersebut, mudah-mudahan berkah. Oke ya sedulur, ikuti terus tayangan kami. Gimana Kang, gimana posisi ininya Kang yang akan kita lanjutkan? Jadi sedulur, ada titik-titik makam lain ya yang masih ada keterkaitannya dengan kumpulan makam. Ini makam. Ini makam kan ya? Iya makam. Oh ini makam. Ini dari makam juga. Dari sini ke sini ya? Oh ini makam juga. Bersihkan tuh. Bisa masuk ke sini. Oke saudara, ini makam juga ya, jadi masih ada sambung menyambung ya, karena saking banyaknya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang usia, kalau lihat dari karakternya sudah jelas sangat lampau, bisa jadi sudah ratusan tahun ya, terlihat dari teksturnya ya yang sudah cukup tua ya. Oke, kita bersihkan seperti yang sudah dipesankan oleh gaib di tempat ini, oleh leluhur kita. Ini tuh. Oke sedulur, ini juga ada makam juga ya. Ini makam juga sedulur. Ya. Ini kita bersihkan juga. Ini masih ada sambungan. Ini sebenarnya anak kecil pemakan. Dimakamkan dulu. Makam dulu sebenarnya sosok anak kecil yang di sini. Ya. Sekitar umuran ya sekitar
belum nyampe 10 tahun, belum nyampe ya, sekitar 8 sampai 7 sampai 8 tahunan di sini lah. Jadi ini pusat ininya di sini sebenarnya. Simbolnya Kang ya. Jadi dari sini ke sini sebenarnya di sini ada patok lagi, cuman mungkin udah saking lamanya kan udah nah di situ, di sini kan ada lagi begini. Ini juga di sini. Congklek kayu ndesek lho. Masuk kayu. Oke, sedulurku semuanya, jadi sudah kita telusuri tadi ya mengenai makam-makam yang memang usianya sangat-sangat sepuh ya, sudah ratusan tahun. Kalau kita lihat teksturnya, jadi di sini ada beberapa titik ya makam yang sudah merata dengan tanah, dan masih ada yang di sebelah sana tadi itu masih sambung menyambung ya, dulunya memang dikelompokkan seperti itu. Oke, kita kembali ke ambil posisi awal tadi ya. Jadi gini, ini yang saya bilang dari awal tadi, bahwa ada sosok macan, dia duduk sini, sekitar di sini. Sebenarnya dia asli tempat dia ini, tempat tinggal dia itu ada sosok batu di sini, ada sosok batu ya. Batu singgah yang bersinggah. Dia singgah, untuk persinggahan dia ada sosok batu. Cuman batu ini sebenarnya ya cukup, kalau kita ngomong kebagusan nggak bagus ya, karena ini sosoknya kan batu alam. Nah, cuman kalau seandainya mau kita bawa pulang kemungkinan belum bisa. Coba kita tunjukkan kalau di sini ada sosok batu, ada sebuah batu. Pembuktian ya Kang. Oke, sedulurku penggemar mistis, kita akan melakukan sebuah pembuktian ya mengenai ya peninggalan sejarah ya. Dalam hal ini adalah benda yang terlihat gaib, tapi insya Allah nanti akan kita dohirkan. Ya, coba. Tapi maaf, ini bukan penarikan ya. Hanya bukan sebagai pembuktian saja. Bukan penarikan sebuah barang. Cuma ini pembuktian, kita buktikan bahwa di sini benar ada sebuah batu peninggalan yang sifatnya ada penunggu di sini, sosoknya macan. Baik, kita telusuri dulu. Dapat batu macan lagi. Gila. Jadi kita melalui pendeteksian energi yang ada di sini, insya Allah kita bisa mengetahui di antara batu-batu ini mana yang ada energi yang lebih kuat. Nah, itulah yang sosok macan berdiam di batu ini. Saya merasakan di ini sangat kuat di sini, tapi ya itu energinya cukup panas yang saya rasakan. Ini ya, ini sosok batu ini
Ini Kang ya. Hmm. Yes dulur, ini yang dimaksudkan tadi oleh rekan kita ya, ini yang disebut dengan persinggahan ya, si sosok macan belang tadi ya di ini batu ini ya. Jadi kita hanya membuktikan posisinya bersinggah di batu inilah beliau, namun kita tidak berniat untuk mengambilnya ataupun membawa pulang ya. Jadi hanya sebagai pembuktian bahwa hal gaib itu benar-benar ada dan bisa kita lihat secara kasat mata apabila memang Tuhan menghendaki. Jadi hal gaib yang bersangkutan yaitu sosok macan belang ya, yang dia bersinggah di batu ini ya. Dia memancar sebuah energi. Oke, kita kembalikan lagi ya, karena kita niatnya hanya dibuktikan saja. Coba sosok ibaratnya kalau ada peradaban dulunya, ini kan ada pecahan keramik-keramik. Oh iya betul. Oh ya sedulur, jadi ini sebagai bukti juga mengenai peradaban Situ kan masih terdahulu ya. Ini ada bukti berupa keramik ya, atau alat-alat rumah tangga, dapur ya, untuk mereka makan ya. Jadi ini bekasnya, ini peradaban mereka ya. Jadi yang sudah sangat-sangat lampau ya, sudah lama sekali ya. Ini yang bisa dijadikan sebagai sejarah bukti dulu ada peradaban tempat ini. Oke, gimana Kang? Cukup ya, cukup. Oke sedulur, bisa kita simpulkan jadi penelusuran pada kali ini bisa kita ambil banyak ya pelajaran ya, hikmah berkaitan dengan sejarah ya, mitos yang berkembang di masyarakat terkait adanya informasi petilasan ataupun keramat ya. Jadi kita simpulkan bahwa benar di sini memang tempat keramat yang memang terkenal sudah cukup lama dan memang dijadikan warga juga sebagai tempat pemujaan ya, meminta-minta. Tapi yang jelas hal-hal semacam itu jelas dilarang secara agama, dilarang ya, dalam konsep sosial pun juga ya tidak baik ya, karena kita tidak boleh menghambakan pada makhluk-makhluk, apalagi pada makhluk gaib ya. Manusia sebagai makhluk sempurna, kita hanya meminta rezeki, minta pertolongan hanya kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan lupa subscribe, like dan share video kami, dan terus untuk menyaksikan tayangan-tayangan kami berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu,